Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan Deantoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Ponorogo dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai robot operating system. Yang pertama, URDF atau Unified Robot Description Format. URDF menggunakan format XML untuk mendeskripsikan yang pertama links, yaitu bagian fisik robot, mencakup struktur, geometri, dan visualisasi. Lalu joins adalah penghubung antar link, mencakup rotary, prismatic, fix, dan lain-lain. Tiap link dan join menjadi satu TF file. Lalu tips untuk URDF. Yang pertama, gunakan nama standar seperti base link atau tool. Lalu gunakan collision model yang disederhanakan atau primitif. Dan yang terakhir bisa dibuat langsung dari SolidWorks menggunakan ROS plugin. Lalu XAF itu adalah makro URDF untuk reusability. Lalu ada TF coordinate transfer. Konsep TF sistem untuk melacak dan mengubah antar frame koordinat, bisa melacak posisi dan orientasi seiring waktu. Sumbernya yaitu dari robot set publisher atau otomatis dari URDF. Perlu berhati-hati dan untuk diperhatikan antar terjadinya konflik antar sumber. Lalu motion planning dan move LT. Konsep motion planning yaitu tradisional, yaitu join move dan linear move. Yang di ROS terdapat goal driven dengan obstacle aware path. Komponen move LT yang pertama ada collision checking, lalu kinematic solver, lalu path planner, selanjutnya ada planning sim dan execution, dan RVIs plugin. Move LT package dibuat dengan menggunakan setup assistant, termasuk di dalamnya yaitu URDF, plugin, config, dan launch. Lalu ada self collision check dan post preset. Dan yang terakhir interface dengan robot atau follow join trajectory. Selanjutnya ada moving planning dalam LTE, yaitu plugin interaktif untuk simulasi gerak. Bisa digunakan untuk uji forward atau inverse kinematik dan melakukan plan dan execute motion. Jenis motor plan yang pertama ada free space, yaitu gerakan bebas antar titik. Lalu ada proses, jalur dengan toleransi, dan yang terakhir ada kombinasi entry exit bebas. Motion planning framework dan planner OMPL kegunaan untuk free space, ciri khusus RRT, sampling base. Lalu pada planner discrete kegunaannya untuk Cartesian path, ciri khasnya toleransi post dan optimal search. Lalu ada project strategy OPT kegunaannya untuk optimization, ciri khasnya cost sharing, weight cost. Lalu untuk planner COM dan STOM kegunaannya untuk smooth path dan ciri khasnya adalah gradient case. Untuk OMPL adalah research dari konfigurasi awal ke goal. Lalu untuk discrete adalah sampling semua solusi yang memungkinkan lalu grab search. Dan untuk strategy OPT dan untuk optimasi terhadap si trajectory dengan weight cost. Di dalamnya termasuk collision proximity, dove usage penalty, dan acceleration atau jerkling. Selanjutnya environment dan pipeline. Framework seperti Move LT2 dan Tessera mendukung antara muka script atau GUI, visualisasi dan simulasi, task kontraktor, dan planning pipeline kompleks. Lalu untuk pengenalan ke perception atau introduction to perception, tujuannya untuk memahami pipeline software 3D. Lalu untuk kalibrasi, akusisi, pengolahan data, untuk integrasi ke robot. Selanjutnya terdapat kalibrasi kamera pada bagian intrinsik, yaitu menentukan parameter kamera, vokal, dan pusat optik. Dilakukan dengan pergerakan terhadap target kalibrasi. Lalu ekstrinsik, yaitu menentukan posisi dan orientasi kamera terhadap robot atau diri. Dan selanjutnya kalibrasi akurat penting,
persepsi dan kontrol. Lalu pada bagian ekstensif, menentukan posisi dan orientasi kamera terhadap robot dan kalibrasi akurat penting untuk persepsi dan kontrol. Lalu pada bagian sensor 3D dan point cloud, jadi sensor yang pertama ada RGBD, lalu yang kedua TOF, yang ketiga ada stereo vision, dan yang terakhir 3D laser scanner. Pada point cloud berisi puluhan ribu titik 3D per frame dan bisa digunakan untuk segmentasi, rekonstruksi, dan klasifikasi. Pada bagian perception processing pipeline dapat after noise, segmentasi objek, kombinasi dari beberapa sudut pandang, dan pemetaan permukaan dan klasifikasi. Lalu library perception di ROS. Yang pertama ada OpenCV, yang ini dapat digunakan untuk 2 dimensi image processing, GUI, dan fitur visual. Lalu bisa untuk kalibrasi kamera. Yang selanjutnya ada PCL atau Point Cloud Library, yang dimana terfokus pada 3D Point Cloud. Tools CL atau Point Cloud Library, yang dimana berfokus pada 3D Point Cloud. Untuk tools CL, untuk PCL atau Point Cloud Library berfokus pada 3D Point Cloud, dan untuk tools CLI-nya itu PCL Viewer, PCL Voxel Grid, dan PCL Outline Report. Selanjutnya ROS Bridge dapat OpenCV untuk vision, dan PCL yang di dalamnya terdapat PCL ROS dan PCL Not Lens. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.